Ya, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, Pak. Banyak alpa kita hari ini? Ya, Pak. Karena kita hujannya. Ya, kita mengerti sudah ya. Tidak mungkin kita paksakan keadaan. Kalau memangnya sakit, tidak mungkin lagi kita harus paksa mereka datang, toh? Ataupun kalau misalnya dalam keadaan seperti sekarang, situasi tidak mendukung, ya mau tidak mau harus. Ini yang hadir hanya 12 orang ya. Dari 32 ya. 20 orang terhadir ya. Tidak apa-apa ya. Yang hadir hanya Lydia, ya, Marcela, Melda, Nafsia, Novita, Priscilla, Alsi, Tatu, Vanessa, dan Yati. Dengan Jumpastian. Oh ya, Yati tadi. Jumpastian. Oh, laki-laki seorang saja? Paling ganteng ini hari berarti. Iya toh. Kan tidak ada lawan, tidak ada tanding. Iya toh? Kecuali ada ini Reno mungkin tadi gitu kan. Kita masih ragu siapa yang lebih ganteng, tapi sekarang paling ganteng sudah ini Jumpastian. Paling ganteng sudah karena dia sendirian, bagaimana? Ya, berbagilah engkau di antara wanita gitu. Oke, kita sudah melihat absennya. Sekarang kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Novita pimpin doa. Amel antar pulang. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menjaga kami dari malam yang gelap kulitnya dapat tadi. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau berkumpul sebentar lagi sama sholat. Tuhan kita jangan terima kasih dan akan Tuhan. Terima kasih Novita. Ya, oke, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang yang namanya lembaga sosial. Pak Guru hanya ambil 2 lembaga saja, yaitu lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Nanti minggu depan baru kita ambil lembaga yang lain. Ya, oke, kita mulai. Oke, mungkin masih ada sampah-sampahnya yang di bawah meja. Kalau ada, dibersihkan. Masa pagi-pagi kamu sebanyak sampah ini? Itu, hah? Masa pagi-pagi sudah banyak sampah memang? Sudah. Dibuang di bak sampah, jangan dibuang sampai di luar sekolah memang sana. Sudah. Sudah. Ya. Pak Guru mau mengecek kalian punya kesiapan dalam belajar ini kok. Semua siap untuk belajar kok? Siap. Siap ya? Meskipun cuacanya mendung, hati tidak boleh mendung. Ya toh? Meskipun suasananya mungkin cemberut, tapi suasana ke hati atau kelas kita jangan buat cemberut ya. Kita buat dia lebih semangat. Nah, sebelumnya mari kita ada beberapa pertanyaan ini. Minggu lalu kita bahas tentang beberapa lembaga toh. Tadi kita bilang ada 5 lembaga. Nah, sekarang Pak Guru sudah bilang juga tadi kita akan mengerucutkan menjadi 2 saja. Ada lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, masih ingat fungsi lembaga keluarga? Ada berapa? Ada 7. Ada 7. Masih ingat tidak? Ada 7 apa saja? Ada reproduksi, pemberian status. Oke, pertanyaan berikut. Bagaimana kalau misalnya salah satu fungsi itu tidak berjalan dengan baik? Ini.
Bagaimana jika jika salah satu? Apa deh? Ini bagaimana cara tutupnya? Oh ya, oke. Dia harus diomong bisa. Ini pertanyaannya. Bagaimana jika salah satu dari fungsi keluarga tidak terlaksana? Misalnya fungsi pengawasan. Tahu fungsi pengawasan toh? Anak-anak di rumah itu di keluarga itu diawasi supaya hidupnya atau tingkah lakunya semakin baik, semakin hari semakin baik. Nah, bagaimana kalau pengawasan fungsi itu tidak terlaksana? Misalnya Anda tidak dikontrol atau tidak diawasi dengan orang tua dengan baik di rumah. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Melda? Sela. Kalau misalnya kalian tidak diawasi dengan baik oleh orang tua, apa yang terjadi? Maka kenapa anak kita? Oh, coba mengeras. Ya, Novita bilang kita pergi bermain, saya tidak belajar lagi. Tato bilang keluyuran malam-malam. Ya, karena orang tua tidak jaga, tidak awasi, ya saya mau saya sudah untuk keluar tuh. Ada yang lain lagi? Hah? Priscilla? Ya, akan merokok bisa. Bagi laki-laki atau perempuan yang merokok. Yang lain? Melda? Kalau misalnya orang tua tidak jaga, tidak awasi baik-baik, apa yang terjadi kira-kira di rumah? Marcel? Nama baik keluarga akan hancur. Betul. Tepuk tangan dulu. Ya. Semua yang teman-teman ngomong itu betul. Betul sekali. Kalau orang tua tidak awasi kita dengan baik, jelas yakin saya Anda akan berbuat semaumu. Iya toh? Karena tidak ada yang ngawasi. Ya toh Maggie? Mau jam berapa misalnya pergi bermain siang. Mau jam berapa juga kau pulang dari tetangga, terserah sudah toh? Iya. Iya, Pak. Begitu. Ya, itu karena kurangnya pengawasan orang tua tadi. Nah, yang ketiga pertanyaannya. Masih ingat tentang fungsi lembaga keluarga? Lembaga pendidikan? Ada dua situ. Ada fungsi laten, ada fungsi manifest. Ya, atau ada fungsi yang disadari dan ada fungsi yang tidak disadari. Ya. Nah, kalian datang sekolah apa gunanya? Belajar. Hah? Ya, pertanyaannya bagaimana kalau Anda tidak belajar datang sekolah? Hanya datang pasir, datang sampai di sekolah, datang bermain. Lalu jam pulang. Kira-kira apa yang terjadi kalau demikian? Hah? Lydia? Kalau misalnya Anda datang sekolah, tujuannya kan untuk belajar. Ya kan? Nah, tiba-tiba sambil sekolah Anda tidak belajar. Apa yang terjadi? Ya mesti ya? Hah? Hah? Tidak pintar. Betul. Asli? Hah? Bodoh ya, tidak pintar sama dengan bodoh. Ya, betul. Apa lagi kira-kira? Ketinggalan mata pelajaran. Hah? Ketinggalan mata pelajaran. Ketinggalan mata pelajaran, betul. Ya. Yang kawan-kawan yang lain seharusnya sudah bisa baca lancar misalnya. Nah, kalian masih SMP, sudah masuk SMP belum bisa membaca. Nah, itu kan ketertinggalan toh? Itu karena fungsi sekolah tadi yang seharusnya datang belajar, tidak belajar, hanya datang untuk bermain. Oke. Mantap. Ya, itu sebagai pengantar ya. Itu sebagai pengantar. Sebentar yang saya belajar itu kayaknya seperti ini sebentar. Gitu. Ini yang sebagai pertanyaan-pertanyaan pengantar saja yang teman-teman supaya menggali teman-teman punya semangat untuk belajar. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Ya, mari kita main games dulu. Supaya lebih semangat kita main games. Pernah buat? Beri dulu. Namanya tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Oke. Kalau guru bilang pagi, kalau guru pagi, anak-anak tepuknya satu kali. Iya. Sudah. Kalau guru bilang tepuk siang, 2 kali. Oke? Kalau sore 3 kali. Ya, kalau malam? 4 kali. Tidak. Kalau malam kan sudah malam toh, berarti orang harus sebentar tidur. Kita harus diam. Tepuknya setengah.
Tidak sampai gitu ya. Sudah. Tepuk pagi. Siang. Sore. Malam. Kentara sebenarnya, Bisa ya? Sudah bisa ya? Oke, kita coba. Sebelumnya tepuk semangat. Sekarang kita masuk pada berikutnya, tepuk pagi. Pagi. Sore. Malam. Percobaan ya. Nanti abis ini kalau misalnya ada yang salah, kita kasih hukumannya apa? Hukumannya apa? Begitu ya? Nyanyi potong berbangsa pakai O ya? Oke. Kita mulai. Tepuk siang. Tepuk pagi. Malam. Duduk kasih, duduk. Ya. Tepuk malam. Duduk. Ya. Tepuk siang. Pagi. Sore. Malam. Pagi. Sore. Malam. Duduk. Yang kalah duduk, yang salah duduk. Oke, tepuk pagi. Malam. Duduk. Tepuk pagi. Siang. Malam. Tidak kan guru kasih ini apa-apa. Oke. Yosi, oke. Tepuk malam. Sore. 3 kali kan? Ulang, tepuk sore. Pagi. Malam. Oke, tepuk malam. Pagi. Siang. Oke, tepuk tangan dulu. Nanti terakhir kalian selain 4 orang ini nanti dapat hukumannya pas kegiatan ya. Maju untuk nyanyi foto berbangsa. Selain Priscilla, Maggie dan Novi sama Vanessa. Oke. Sudah semangat toh? Nanti pas kita kegiatannya kita akan buat pokoknya bilang tepuk pagi pas semua harus semangat ya. Oke, kita lanjut. Ya, adapun yang menjadi tujuan kita belajar hari ini ada 3. Coba dibaca satu. Yang satu. Siswa dapat menganalisis pengaruh lembaga keluarga, lembaga pendidikan dalam kehidupan sosial ekonomi dan budaya. Oke, yang kedua Novita. Melakukan diskusi tentang pengaruh lembaga keluarga dan lembaga pendidikan dalam kehidupan sosial ekonomi dan budaya. Oke, yang terakhir Vanessa. Melaksanakan presentasi tentang pengaruh lembaga keluarga dan lembaga pendidikan dalam kehidupan sosial ekonomi dan budaya. Oke, terima kasih banyak. Anak-anak, sebentar. Kita akan bagi kelompok. Karena yang hadir ada 12 orang, kita bagi 6 kelompok. Kita bagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok 3 orang. Nanti 2 kelompoknya membahas tentang keluarga dan 2 kelompoknya akan membahas tentang pendidikan. Ya. Setelah itu sebentar anak-anak diskusi, lalu kita akan presentasi. Ya. Seperti biasa yang presentasi nanti kalian syuting dulu siapa yang maju. Ya, yang menang yang maju. Lalu nanti yang tidak maju akan memberikan penilaian. Ya, sama seperti yang lalu ya. Kelompok 1 dinilai oleh kelompok 2, kelompok 2 dinilai oleh kelompok 3. Kelompok 3 dinilai oleh kelompok 4 dan kelompok 4 dinilai oleh kelompok 1. Begitu ya? Oke. Kita akan masuk kepada kegiatan inti. Ya, nanti anak-anak hari ini Pak Guru menggunakan model pembelajaran yang namanya pembelajaran berbasis masalah. Ya, berbasis masalah. Nanti Pak Guru akan menyajikan masalahnya dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik dan anak-anak akan mencari solusi dari masalah yang Pak Guru angkat atau yang masalah yang teman-teman dibagikan center di LKPD-nya. Ya. Di situ anak-anak dibutuhkan anak-anak punya kecerdasan dalam berpikir untuk membuat yang namanya solusi. Membuat apa? Solusi. Kalau ada masalah pasti harus ada solusi toh?
Nah, anak-anak dipaksa untuk berpikir lebih keras lagi. Kira-kira kalau masalahnya ini apa dong punya jalan keluar? Apa dong solusi? Begitu ya? Ya. Nanti masalahnya Pak Guru akan sajikan melalui LKPD. Ya. Mari bantu Pak Guru dulu Bastian bagi ini. Karena anak nyumu anak laki-laki satu-satunya jadi kita minta tolong. Satu orang satu ya. Siapa ini lagi? Ini lagi. Satu orang satu. Kita bagi bahan ajarnya. Satu orang satu. Sudah? Akhirnya lebih. Yang sudah dapat? Kamu kerjain sama ini Tian lagi. Oke, kita mulai ya. Ya, oke. Jelas gambarnya? Bisa dilihat? Ya, oke. Pak Guru bertanya dulu sekarang. Gambar yang pertama ini gambar apa nih? Hah? Kenapa bersekilan? Gambar apa? Gambar apa? Senam? Oh, senang. Oh, saya pikir senam. Siapa yang ada di gambar yang pertama? Mama, bapak. Ada bapak, mama, anak ya? Mereka lagi sedang apa itu kira-kira? Lagi bermain? Ya. Ini berarti kita katakan mereka adalah keluarga yang bahagia. Ya, bagi itu ada senang-senang toh? Ada ketawa itu kan? Iya tidak? Oke. Lalu gambar yang sebelah? Hah? Gambar apa di sebelah itu? Hah? Gambar apa itu? Ada baklahi? Siapa baklahi itu kira-kira? Ya. Suami yang pukul? Begitu ya? Kira-kira ekspresi anaknya apa? Dia sedang apa itu anak-anak? Hah? Ada menangis. Iya toh? Nah, dari dua gambar ini yang anak-anak tangkap apa? Kira-kira menurut anak-anak gambar mana yang paling bagus? Hah? Gambar yang sebelah ini kiri ya? Ini sebelah kanan ya? Gambar yang mana yang paling bagus? Kira-kira kalau Guru tanya sekarang, kenapa gambar ini kenapa anak-anak memilih bahwa gambar kiri ini yang gambar yang bagus? Hah? Kenapa bersekilas keras? Nah, omong lah. Karena bahagia ya. Ya, lanjut lagi. Kalau ini? Sabar. Gambar yang pertama yang ini, sebelah kiri. Ini gambar yang seperti apa? Kenapa Novita? Anak terlantar atau yang gelandangan. Betul tidak? Mereka ada apa itu? Hah? Ada tidur di mana? Di jalan. Di jalan, Kira-kira itu kenapa bisa mereka tidur di jalan? Hah? Kenapa tato? Mereka tidak ada rumah, betul. Yang lain lagi? Kira-kira? Kira-kira di mana untuk orang tua? Hah? Alsi bilang sudah meninggal. Kok kan dalam sabut? Maju lagi meja dia. Hah? Kalau kita bilang dia orang tua sebenarnya kita tidak tahu dong siapa masalahnya. Makanya Guru tanya di Alsi. Kenal siapa? Ya, oke. Ya. Ini gambar anak yang gelandangannya. Mereka mungkin tidurnya di ini kayaknya jalan raya atau trotoar ya. Ya. Bisa jadi mereka orang tua sudah meninggal. Atau mungkin pun mereka tidak punya rumah, bisa kan? Kita kan tidak tahu toh kenapa bisa tidur di sini. Ya, itu kita hanya tebak-tebak saja. Gambar yang kedua di sebelah kanan ini, gambar apa nih? Hah? Dong lagi basah gitu tidak? Tidak baklai ya? Ada yang baklai ya? Kira-kira ini patut ditiru tidak?
Sini ada yang pernah berkelahi? Tadi bilang ini tadi kamu bilang ini tidak perlu ditiru toh? Tapi aku tanya siapa yang pernah berkelahi? Semua pernah berkelahi. Berarti kalian pernah buat ini toh? Berarti ini ditiru tidak? Oke. Kira-kira kalau kita prediksi, kita kira-kira ya. Ini kenapa bisa terjadi? Hah? Merampas kelereng. Satu punya kata-kata ngiri ini. Mungkin mereka rampas kelereng, betul juga kan? Mungkin ya. Ya, ini adalah gambar anak-anak yang berkelahi ya. Tindakan ini tidak boleh ditiru ya. Lanjut. Nah, ini. Ya, gambar yang ini ada gambar apa ini? Hah? Jangan sampai itu udah pencelana. Hah? Emang ya, oke. Kayak mungkin ya, ini kita bilang dia lagi mencuri ya. Karena dia lagi lihat posisi Roman mukanya kayak lagi apa? Menjaga-jaga ya. Jangan sampai susah kedapatan ini gitu kan? Ya. Ini ada tindakan mencuri ya. Tadi Tatu bilang ini celananya domba apa? Tahu dari mana Tatu? Hah? Tahu dari mana ini celana domba apa? Jangan sampai dia pencelana. Hah? Ya, oke. Ya, entah lagi mungkin itu celananya siapa, tapi kayak sepertinya dia sedang mengambil dompet yang berisi uang. Ya. Ini kemungkinannya uang ini ya. Atau betul uang ini? Ya, uang ya. Gambarnya menunjukkan bahwa anak ini sedang mencuri. Kalau guru bertanya, kenapa dia bisa mencuri? Hah? Saya ngomong ini pengalaman kok. Hah? Ya, kira-kira kenapa dia bisa mencuri? Kira-kira lah. Kita coba mencari tahu apa penyebabnya. Mungkin dia lapar. Dia mau beli es krim, mau ke es krim, nah. Apalagi kira-kira? Ya, mungkin saja anaknya kurang didikan oleh orang tua. Ya tahu bisa tahu? Orang tua tidak mungkin jarang kasih tahu kalau curi itu adalah pekerjaan yang tidak bagus, dosa itu. Mungkin saja demikian, ya tahu? Makanya dia mencuri. Ada kemungkinan lainnya? Hah? Ataupun dia terpaksa karena dia lapar. Ya kan, makanya Pak Guru tanya kemungkinan lain, Pak Guru bilang. Iya kan? Kalau dia lapar kan akhirnya karena tidak ada nasi atau tidak ada sesuatu yang dia bisa makan, daripada saya harus curi di kios, lebih baik saya curi uangnya bapak, ya toh? Ya toh? Untuk kenyangkan suami perut yang lagi lapar. Bisa jadi kan? Karena kemungkinan tadi. Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu. Lanjut, gambar yang sebelah kanan. Kanan ya? Ya, sebelah kirinya Pak Guru. Ini gambar apa ini? Minum obat. Ya, obat apa itu? Tidak. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Ini narkoba anak. Tahu narkoba? Apa narkoba? Obat-obat yang terlarang ya? Yang tidak boleh diminum oleh sembarang orang. Itu digunakan pada bidang kedokteran saja. Ya, tapi di kota ada anak-anak juga yang sudah menggunakan narkotika atau narkoba itu. Atau dikatakan lebih tepatnya obat-obat terlarang. Ya. Nah, kalau katanya Guru sering baca atau nonton di YouTube atau melihat bahwa orang yang menggunakan narkoba adalah dia punya hidup tidak terarah lagi. Dia menghayal bodoh sih. Dia mulai berpikir, saya sudah kaya begitu. Jadi dia mulai halusinasi begitu. Dan mengarahkan bahwa dia anak-anak yang menggunakan narkoba ujung-ujungnya ada anak-anak yang masa depannya suram. Kenapa demikian? Karena dia tidak berpikir lagi bagaimana supaya saya lebih bagus ke depannya. Begitu. Ya. Pernah lihat orang mabok? Nah, narkotika, orang yang menggunakan narkotika itu lebih daripada orang mabok. Kalau pernah lihat orang mabok, dia maki sembarang, omong sembarang, iya tak? Itu kalau mabok kan? Siapapun dia marah sembarang, kadang-kadang dia mulai dia penghebat. Nah, orang yang menggunakan narkotika atau narkoba itu lebih dari itu lagi.
Dan mungkin kalau dia mabuk narkoba, dia berminggu-minggu. Berpengaruh pada doping kesehatan akan turun dan lain sebagainya. Begitu. Ya, oke anak-anak. Semua tadi ini, beberapa gambar tadi ini adalah gambar contoh tindakan atau yang terjadi pada lembaga keluarga. Ya. Kira-kira kalau Bu Guru bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Kira-kira, kemungkinan lagi ini. Hah? Kenapa bisa ada anak-anak, ini kan masih bukan anak toh? Bukan orang tua toh? Ya. Kira-kira kenapa dia bisa menggunakan narkotika? Kira-kira lah. Kemungkinan. Hah? Bisa jadi tadi yang Bu Guru tanya di persepsi tadi. Mungkin kurangnya pengawasan orang tua. Ya toh? Orang tua tidak perhatikan dia punya kehidupan sehari-hari, sibuk dengan pekerjaan, akhirnya anak-anak mencari kesenangan lain. Begitu ya? Oke, kita lanjut. Itu pada lembaga keluarga ya. Sekarang kita masuk pada lembaga pendidikan. ya. Gambar yang pertama ini gambar apa ini? Hah? Ini apa nih? Ini gambarnya siapa? Ya. Ini ada seorang guru, entah siapa namanya, dengan anak-anak muridnya. Ya. Itu sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya toh? Mungkin lagi ada diskusi, jadi gurunya memberikan arahan. Ya, jelas ya? Oke, gambar yang sebelah ini, sebelah kanan. Tawuran antara siswa. Hah? Kalian tahu ini tawuran ya? Ini tawuran antar siswa ya? Dengan sedang kejar-kejaran mungkin ya. Kalau itu salah yang mereka pegang ini batu ini. Ya, batu. Nah kira-kira dari dua gambar ini gambar mana yang sesuai dengan punya fungsinya? Pendidikan. Gambar yang sebelah kiri atau gambar sebelah kanan? Kiri. Sebelah kiri ya? Ya. Ya, ini lagi. Ada dua gambar lagi nih. Gambar yang pertama sebelah kiri itu gambar apa itu? Hah? Ya, anak-anak yang berprestasi ya. Mereka pegang piala. Iya toh? Tahu ini gambar di mana nanti tahu ini. Lalu gambar yang sebelah kanan. Ini gambar apa ini? Hah? Anak sekolah yang sedang minum minuman keras. Ya, mungkin mereka minum batu mungkin yang keras ya. Ya. Ini ada anak-anak yang minum minuman keras dan dijaga oleh polisi. Kayaknya mereka dapat tangkapin. Dari dua gambar ini mana yang sesuai dengan fungsi pendidikan? Sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kiri ya? Ya. Lalu guru bertanya lagi sekarang, kenapa bisa gambar yang sebelah kanan ini terjadi? Hah? Ayo. Karena guru kurang perhatikan bisa. Atau mungkin mereka orang kaya makanya mereka beli ini minum-minuman ya. Iya toh? Ada yang lain lagi? Nah, kira-kira kalau misalnya supaya ini jangan terjadi, apa yang harus dibuat? Supaya ini jangan terjadi, apa yang harus dibuat? Hah? Dijaga anak-anaknya. Ya, bisa. Apa lagi? Jadi nyumper gimana dijaga terus. Tidak? Oke, lanjut. Ya, ini merupakan gambar-gambar yang terjadi di lingkungan pendidik atau di sekolah ya. Kita masuk pada kegiatan yang berikut. Masuk pada pembagian kelompok ya. Ya, di PowerPoint Pak Guru rencanakan sampai 8 kelompok. Pikirnya kalian banyak tadi, tapi karena tidak banyak sekarang, silakan menghitung 1 sampai 6. 1 sampai 4. Ya. Karena kita akan membuat 4 kelompok. Mulai dari Priscila. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan bergabung dengan nomor yang sama tadi. Kelompok 1, kelompok 2. Agak jauh ya. Ya.
sudah bergabung dengan berjauh lagi sedikit nah. Ini kelompok 1. Mana kelompok 2? Ini Vanessa jauh lagi ke belakang lagi. Ah, kamu biar siap. Ya lebih bagus begini saja, satu baris begini lebih bagus. Supaya setengah mati. Satu baris saja begini. Ke belakang kau siapa Lindi, Lydia. Ah iya tuh. Kamu GP sambil yang gemuk. Ya, Tatu gabung di depan Tatu. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Yang 4 sini. Oh, ini 3. Oke. Ya, teman-teman sudah menerima LKPD-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan perintah pada lembar kerja yang ada di situ. Ingat, yang pokok nilai adalah kalian punya keaktifan dalam berdiskusi, ya. Jangan diam-diam ya, semua harus aktif dalam diskusi ya. Bila perlu langsung bagi tugasnya, bagi-bagi tugas pada pertanyaan itu, supaya semua punya tanggung jawab yang besar dan yang sama juga, sehingga kalian bisa aktif. Ya, waktunya hanya 15 menit. Jelas ya? Oke, silakan. Ingat ya, waktu hanya 15 menit ya. Mana tenaga LKPD? Oh, ya. Gampang sih, gampang. Kan cara pertanyaannya hanya gambar sih. Ini pertanyaan. Ini kenapa bisa terjadi? Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Jelaskan di sini. Ini kan gambar 1, tulis ini A. Gambar A dalam kurung. Masalah atas terjadi karena apa begitu. Kan jelaskan satu-satu. Ini anak telantar atau anak gelandangan. Kenapa dia bisa terjadi? Jelaskan. Gambar B. Kenapa bisa terjadi? Jelaskan. Ini jelaskan. Ini jelaskan. Ini kan per gambar ini dijelaskan. Ini jelaskan. Ya. Lalu ini lembaga apa yang berperan untuk mengatasi? Sudah tahu jawabannya apa tuh? Lembaga apa tadi? Keluar. Terus ini lagi, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ini kalian mencari solusi itu supaya jangan terjadi ini apa? Bagaimana dong cara? Baru ini kan minta pendapat tadi. Tiru. Ya, betul. Menjelaskan masing-masing gambar ya. Oke. Betul sih. Nanti di sini kalian mencari solusinya di sini. Solusi supaya ini jangan terjadi apa? Sini. Bila perlu jelaskan per item, per gambar juga boleh. Di sini nanti minta kalian punya pendapat. Bisa ya?
Jadi ini satu masalah-masalah ini kalian jelaskan, ya kan? Mengapa masalah-masalah di atas terjadi? Nah, masalah A kenapa? Apa penyebabnya? Masalah B apa penyebabnya? Masalah C ini gambar apa? Nah, ya, jelaskan. Kenapa dia bisa terjadi? Per gambar ini, per item. Ya, coba sudah, coba. Ya, hilangkan kata mungkinnya. Lalu di sini anak-anak jelaskan per item ini. Gambar ini jelaskan, gambar ini jelaskan, gambar ini jelaskan. Jelaskan per item. Gitu. Oh, masalah A penyebabnya apa? Masalah B apa penyebabnya? Ini kan diminta mengapa masalah di atas terjadi tuh? Kan penyebab tuh? Nah, jelaskan sih. Ini tadi kan kita bilang ini gambar yang ini ada jelasnya. Anak yang minum keras, ini tawuran, ini ada yang merokok. Kenapa mereka bisa terjadi? Jelaskan ini kenapa terjadi, ini kenapa terjadi, ini kenapa terjadi. Lalu ini lembaga apa? Ini kamu tahu jawabannya. Ya. Di sini ada minta solusi dari kalian. Bagaimana cara mengatasi masalah di atas? Bagaimana cara mengatasi ini? Bagaimana cara mengatasi ini? Bagaimana cara mengatasi ini? Ini diminta solusinya. Dari sini sebentar anak-anak akan diminta pendapatnya. Menurut kalian seperti apa? Jelas ya? Oke, lebih cepat. Waktunya tinggal 10 menit kan? Silakan. Kalau belum yakin terus sini, baru minta bu guru, panggil bu guru. Kalau ini bu guru benar tidak? Bisa. Ntar kalian satu kan kita sudah bahas sama tadi. Kalau kurang kertasnya, diambil saja kertas tambahan dari kalian punya buku. Gitu. Kalau misalnya banyak yang kalian tulis toh, ini bukan menjelaskan ini lagi. Penyebabnya yang diminta. Ini kan sudah ada penjelasannya dari ini gambar ini. Apa bedanya ini sama yang ini? Sekarang yang diminta kalian penjelasannya. Penyebab ini kenapa terjadi? Bukan menjelaskan gambar, ini kan soal penjelasan gambar. Ayo. Kalau kurang nanti tambah sedikit kertasnya. Kalau kurang tambah sedikit kertas biasa. Atau tambahan kertas? Tambah kertas? Tambah ini ntar. Boleh coba tambah. Kalau kurang nanti di sini. Kalau kurang, ini kalau kurang.
Ketawa lagi. Ternyata asik kalau hanya 3-3 orang satu kelompok, eh? Kamu aktif semua, eh? Sama nih kalau 5 orang, 6 orang, eh? Yang lain diam saja. Kayaknya bagus kalau begini. Ya, barang terlarang sih. Dalam kurung narkoba, eh? Yes. Ini juga, eh? Bagus. Masih ada lagi tambal itu? Ini lebih tepatnya lembaga sosial apa? Ini di mana ya kira-kira? Biar. Lanjutkan. Biar. Sudah semua, ya? Kalau kelompok 1 maju, nanti kelompok 2 memberikan tanggapan, ya? Kelompok 3 juga berikan tanggapan, kelompok 4 juga berikan tanggapan. Ya, pertanyaan bisa juga atau saran juga bisa. Oke, maju sudah kelompok 1. Waktunya 3 menit saja. Mengapa masalah Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Mengapa masalah-masalah di atas terjadi? Apa penyebabnya? Jelaskan. Gambar A, anak-anak terlantar dan gelandangan karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Mungkin mereka ditinggalkan oleh orang tua mereka. Gambar B, anak-anak yang berkelahi karena mereka tidak saling menyayangi atau mungkin mereka berampas mainan. Anak-anak yang mencuri uang karena kurang pendidikan dari orang tua. Gambar D, anak yang memakai narkoba karena kurang perhatian dari orang tua. Lembaga apa yang berperan untuk mengatasi masalah-masalah di atas? Jelaskan. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Jelaskan. Gambar A, anak-anak yang terlantar harus diadopsi dengan baik dan nyaman memberikan tempat tinggal. Gambar B, anak-anak harus dididik dengan baik agar mereka saling menyayangi. Gambar C, mendidik anak supaya tidak mencuri. Gambar D, memperhatikan anak agar tidak memakai narkoba.
Habis. Habis. Nah, kelompok E. Lima belum. Kelompok apa? Nomor 5 bukan belum. Belum siapa? Belum. Belum. Aduh, bagaimana? Oke, silakan berikan tanggapan. Ada pertanyaan? Ya, kelompok 2 memberikan penilaian, silakan. Sudah, buka saya. Alasan kelompok 2, mereka menjawab masih benar ini, Pak? Hah? Kelompok 2? Nomor 3 kurang ya, coba yang nomor 3. Lembaga apa yang berperan untuk mengatasi masalah-masalah di atas jelaskan? Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Ya, kenapa kurang tepat katanya? Kenapa dikatakan kurang tepat? Hah? Nomor 3? Nomor 2? Hah? Jelas. Nomor 2, kenapa dikatakan kurang tepat? Ayo. Kita harus saling membantu tidak mengenali mana sedikit sesuatu dan kita harus saling menyayangi dalam mengatasi masalah. Kita harus menyayangi, kita saling membantu, kita harus saling membantu. Menurut kelompok 1, mereka jawab benar itu. Lembaga yang bertanggung jawab adalah lembaga keluarga. Hah? Boleh jawab. Ayo. Yang lain? Hah? Itu jawabannya. Tapi nomor 5 belum ada jawabannya juga kemana? Hah? Tidak pernah dinilai? Oke, silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nomor 2. Maju lagi. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Mengapa masalah-masalah terjadi di atas terjadi? Apa penyebabnya? Jelaskan. Gambar A, mereka tidak mempunyai rumah. Gambar B, mereka tidak saling menyayangi, sedang bermusuhan berampas permainan. Gambar C, anak ini kurang dididik oleh orang tuanya. Gambar D, anak ini kurang pengawasan orang tua. Nomor 3, lembaga apa yang berperan untuk mengatasi masalah-masalah di atas? Lembaga sosial keluarga adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial adalah himpunan norma-norma yang terhubung dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan.
Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Jelaskan. Keras lagi. A. Kita harus memberikan tempat tinggal kepada mereka. B. Mereka harus meminta maaf. C. Anak itu harus meminta maaf kepada pemilik uang itu atau bapaknya. C. Orang tua harus mengawasinya. Sebagai siswa, apa peran kalian dalam mengatasi masalah di atas? Jelaskan minimal 3 peran. Gambar A, kita harus memberikan tempat tinggal. Gambar B, mereka harus meminta maaf. Gambar C, anak itu harus meminta maaf kepada pemilik uang atau kepada bapaknya. Gambar D. 3 peran. Silakan ada yang berikan tanggapan. Nomor 3. Nomor 3. Hah? Jawab nomor 3 kan betul loh. Nomor 3. Hah? Nomor 1. Jawab nomor 3 yang betul betul kok. Hah? Lumayan. Kelompok 4? Ada tanggapan? Hah? Silakan kelompok 3 kasih penilaian. Silakan kelompok 3 kasih penilaian. Kalau kasih nilai kasih nilai berapa kelompok 3? Di kelompok 2? 80 kan? Oke. Jangan tutup. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Siap-siap kelompok 3 kasih penilaian no? Kasih tanggapan juga nah, masa kasih dia. Ambil lain dari Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa masalah-masalah di atas terjadi? Apa penyebabnya? Jelaskan. Gambar A, karena kurang perhatian dari orang tua maupun guru. Gambar B, siswa tersebut nakal sehingga melakukan tawuran. Gambar C, karena tidak ada yang memberi pedoman tentang mengonsumsi barang atau rokok. Nomor 3, lembaga apa yang berperan untuk mengatasi masalah di atas? Jelaskan. 1. Lembaga pendidikan, karena siswa tersebut berada di sekolah. Nomor 2, lembaga politik karena berfungsi untuk memelihara ketertiban dan di dalam negeri. Nomor 4, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Jelaskan. Gambar A, menegur siswa agar tidak mengonsumsi minuman keras. Gambar B, melakukan sanksi terhadap siswa. C, memberikan pedoman kepada siswa agar tidak membeli rokok. Sebagai siswa, apa peran kalian dalam mengatasi masalah di atas? Jelaskan minimal 3 peran. Yang pertama, tidak membeli minuman keras. Yang kedua, menghentikan aksi tawuran. Yang ketiga, menegur atau mengingatkan siswa agar tidak merokok karena merokok membuat kita sakit. tanyakan tanggapan di kelompok lain. Teman-teman kelompok yang lain jika ingin memberi tanggapan kami persilahkan. Silakan. Hah? Jawabannya betul. Kelompok 4 berapa nilainya kamu tidak? Weh, makasih. Betul 100 kok?
Ada tanggapan lain mungkin? Hah? Bahasa? Tadi, ya, silakan. Langsung. Lepas, silakan ditutup. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, ayo sudah. Keluar berkami lagi. Tolong tampilkan yang Pak. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa masalah-masalah di atas terjadi? Apa penyebabnya dan jelaskan. Karena tidak dididik gambar A, karena tidak dididik dengan baik. Gambar B, karena tidak diawasi guru. Gambar C, mengurangi pengendalian orang tua. Lembaga apa yang berperan untuk mengatasi masalah-masalah di atas? Jelaskan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah dengan hidup ke arah yang lebih baik. Nomor 4, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Jelaskan. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur memenuhi kebutuhan terhadap pendidikan. Nomor terakhir, nomor 5. Sebagai siswa, apa peran kalian dalam mengatasi masalah di atas? Jelaskan minimal 3 peranan. 1. Tidak minum minuman keras. 2. Tidak mengikuti tawuran. 3. Tidak merokok. Bagaimana? Nomor 4. Punya hasil? Ada tanggapannya? Kelompok 3, kira-kira perkembangan jawaban dengan kelompok 4 sudah benar atau belum? Kelompok 3. Hah? Ada tidak jawaban yang berbeda tadi antara jawaban semua dan jawaban kelompok 4? Jangan sandal, mati lagi seperti ini. Ada tidak yang berbeda dari jawabannya? Hah? Ada yang mana? Nomor 2. Bagian C. Jawaban nomor 3, kelompok 3 apa jadi? Sekarang jawabannya kelompok 4. Mengurangi. Nomor 3 jawaban. Nomor berapa? Nomor 2 poin C. Gambar C, mengurangi pengendalian orang tua. Mengurangi pengendalian orang tua. Mana yang betul? Hah? Gambar kedua, gambar ketiga apa jawabannya? Merokok. Apa penyebabnya? Saya bilang penyebabnya adalah karena mengurangi pengendalian orang tua. Sedangkan kelompok 3 menjawab adalah karena tidak memiliki pedoman. Ya, mana yang betul kira-kira? Hah? Yang betul? Mana yang betul? Hah? Alasannya kenapa tidak ada sesuatu yang merokok? Apa penyebabnya? Maksudnya kalau kan berarti apa maksudnya? Mengurangi pengendalian orang tua. Artinya sudah dewasa kok. Hah? Penyebabnya kenapa bisa ada sesuatu yang merokok?
Ya? Apa penyebabnya? Masa atau maksud apa? Iya, kayaknya begitu ya. Begitu lah maksudnya? Hah? Terjadi moral itu karena disebabkan kurangnya orang tua punya pengendalian, begitu? Begitu mungkin ya? Oke, yang lain mungkin masih ada contoh? Masih ada perbedaan jawaban dengan mereka? Hah? Masih ada tidak yang berbeda jawaban? Masih ada kok yang berbeda jawabannya? Ya, masih ada tanggapan? Kelompok 1 berapa penilaian dari kelompok 1 untuk kelompok 4? Hah? 75? Rendah sekali. Hah? Rendah sekali dong, Mas. Hah? Ya, kalau satu saya yang salah, atau satu yang mungkin salah 5, artinya masih harus dipilih. Hah? Ya, oke. Harus objektif lah, atau kalau satu yang salah masih semua langsung 70. Oke, silakan ditutup. Ya, terima kasih atas penilaiannya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk anak semua. Ya, semua. Ya, terima kasih sudah memberikan apa namanya? Sudah memberikan atau menyajikan hasil diskusinya. Ya. Pak Guru kasih penilaian kelompok ya. Semua yang teman-teman sudah tampilkan tadi itu sudah tampilan yang bagus. Ya. Tapi Pak Guru memberikan penghargaan kepada salah satu kelompok yang menurut Pak Guru paling baik. Ya, yang paling baik. Ya, dari semua 4 kelompok tadi yang sudah tampil, Pak Guru ulangi lagi semuanya sudah baik jawabannya. Sudah tepat dengan tadi koreksinya masing-masing ya. Kelompok 1 ada koreksi, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ada koreksi ya teman-teman. Ya, ada tanggapan toh? Tapi dari semua kelompok yang maju tadi itu dan yang paling baik adalah kelompok 3. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Ya. Menurut Pak Guru jawaban kelompok 3 untuk jawaban nomor 2, nomor 3, nomor 4 sangat baik. Ya. Kelompok 2 jawaban yang kurang tepat bukan salah tapi kurang tepat ya. Di jawaban nomor 3. Jawaban kelompok 1, jawaban nomor 5 tidak ada tadi. Ya toh? Sedangkan kelompok 4 semua sudah betul, cuma ada di nomor 2 yang kurang 1 di poin C. Tadi sudah koreksi di kelompok 3. Ya. Sedangkan jawaban yang lain itu betul. Kalau Pak Guru punya nilai kelompok 3 itu dapat 100. Kelompok 4 dapat 90. Kelompok 2 dapat 85. Dan kelompok 1 penghargaannya dapat 80. Karena kurang di nomor 5 tadi. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan tulis nilainya di kertas masing-masing, kertas LKPD tadi itu. Depan. Ya. Kelompok 3 100. Kelompok 4 90, kelompok 2 85, kelompok 1 80. Ya. Oke. Kita masuk pada kegiatan penutup ya. Ya. Bagaimana kita punya hasil pembelajaran tadi? Sini ada 2 pilihan. Ada emoticon yang ini apa nih? Senyum ya? Kalau ini? Sedih. Kira-kira dari tadi kita punya belajar tadi mana yang kalian pilih?
Kiri atau kanan? Kiri. Sebelah kiri. Tepuk tangan. Ya. Kita belajar tentang lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Nah, tadi di lembaga keluarga ada banyak hal yang kita lihat contoh-contoh yang tidak bagus, Apa tadi contohnya? Ada yang mencuri, berkelahi, apa lagi tadi? Menggunakan narkoba. Ya, anak-anak itu merupakan tindakan-tindakan yang kurang bagus, dan tidak bagus, memang bukan kurang bagus, memang tidak bagus. Ya, jadi itu tidak perlu kita tiru. Tidak perlu kita tiru. Begitupun tadi yang di sekolah tadi itu. Ada contohnya tawuran, itu. Ada contoh merokok. Ada contoh apa tadi? Minum minuman keras. Itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak bagus, Jadi tindakan tersebut tidak boleh kalian pakai atau terapkan dalam kalian punya kehidupan. Bisa? Oke. Oke, kita masuk pada langkah yang berikut. Langkah evaluasi. Ya, silakan dikerjakan ini. Dikerjakan 3,5, dikumpul memang sekarang. Waktunya 10 menit. Jelas toh? Langsung jawaban saja, tidak apa-apa. Tapi jelas nomornya. Ya, masing-masing. Langsung dijawab ya. Jelas soalnya toh? Langsung jawab ya.
Kalau sudah boleh kumpul. Sudah, kumpul sih. Dapat. Ya, oke. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar tentang lembaga agama dan lembaga politik. Ya, lanjut. Mari sudah. Kita mengakhiri kita punya pembelajaran. Ya. Ya, semua bersikap doa. Terima kasih. Ya, oke, kita sebelum kita istirahat, silakan siap. Ya, sampai-sampainya jangan ditinggal ya. Buku cetak dikembalikan ya.